Masih ngebahas tentang saham cuan yang diprediksi bisa masuk indeks MSCI dan pengumumannya di waktu Indonesia Baratnya itu Jumat dini hari berarti. Ya di sono masih tanggal 7 sih ya. Jadi apa yang harus kalian lakukan supaya bisa tetap selamat terutama bagi yang masih pegang saham cuan? Makanya jangan di skip, tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraku Sekuritas dan IHSG dulu lah ya. Hari ini IHSG-nya melemah 0,2% akhirnya. Jadinya. Tadi sih sempat naik sampai ke 7580.55, tutupannya di 7490.18. Tutupannya malah merah. Dan ya tadi sempat naik ke atas 7560 itu saya pikir bisa agak ngegas-ngegas sedikit lah ya ke 7600 atau mendekat ke 7680, tapi ya tetap stay safe aja lah sekarang ini ya. Meskipun penurunan IHSG ini sifatnya ya koreksi wajar-wajar aja sih. Itu dia lagi bikin pullback nih, koreksinya ya itu hanya biasa-biasa aja, nggak atau belum ada yang mengkhawatirkan di sini ya. Dan dalam perspektif yang lebih pendek mungkin kemungkinan di minggu inilah gini ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di minggu ini aja, ini masih ada kemungkinan IHSG-nya bergerak terbatas di antara range sekitar 7440-an sampai 7560-an itu tadi. Mudah-mudahan bisa ke atas 7560-an lagi ya. Jadi tetap stay safe buat yang trading terutama. Dan jalanin strategi-strategi exitnya, stop loss, trailing stop, dan take profitnya terutama kalau udah cuan ya. Kemudian bahas saham yang sudah kasih cuan dulu ya. Seperti biasa ada nih saham yang udah kasih cuan. Tenang aja. Ada dua saham yang mau saya bahas yang udah kasih cuan. Sebenarnya ada tiga, tapi yang satu masih kurang. Ada kemungkinan besok masih bisa lanjut. Jadi mudah-mudahan besok bisa lanjut. Nah, yang pertama yang mau saya bahas adalah Inco. Ini saham harusnya udah punya barang karena pernah ada strategi belinya itu ngantri di 3520. Kemudian buat yang belum punya barang, tadi waktu live Instagram dan ada strategi terakhir yang muncul itu ngantri di 3780 ya. Karena ini ada rally base rally dan ada peluang untuk lanjut ke 4200-an, 4000 atau bahkan 4200-an. Kemudian tadi turun, memang sempat turun, tapi turunnya baru nyampe 3810. Dan waktu live Instagram pagi jam 9 sudah dibahas nih, kalau misalnya nggak tahan nunggu di 3780, sikat sekarang boleh. Waktu itu lagi di sekitar sini ya, sekitar 3800-an lah, 3850, 3840. Jadi udah bisa dibeli dan stop loss, karena stop lossnya nggak terlalu jauh. Stop lossnya cukup di bawah 3690 aja soalnya. Jadi happy cuan buat yang udah jualan, lumayan lah ya. Dan masih ada peluang lanjut ke 4200-an sih sebenarnya, mudah-mudahan bisa lanjut. Buat yang masih mau hold, trailing stop biar nggak terlalu banyak ke bawah, pasang di 4066 sih ini. Pasang di 4060 atau 4050 boleh lah, masih ada cuan juga itu. Ya, happy cuan Inco-nya. Yang kedua ada NCKL. Ini juga mulai kemarin sih sebenarnya, harusnya udah punya barang dari kemarin. Dan tadi pagi waktu live Instagram pagi itu juga dibahas boleh dibeli. Tadi waktu di 960-an ya, 970 lah anggaplah. Boleh dibeli karena ini ada peluang dia bikin penan. Ya, kalau penan kan jadi ada continuation ya. Peluangnya jadi continuation dan alhamdulillahnya hari ini tutup di 1025. Jadi buat yang udah jualan, happy cuan. Happy cuan, mudah-mudahan masih bisa lanjut ke 1050 atau 1070 ya. Tapi paling enggak yang tadi belinya cuman buat fast trade ya udah jualan harusnya. Happy cuan dulu untuk NCKL. Next, saham yang masih ada di dalam list yaitu ASRI. Strategi kemarin itu ngantri di 162. Ini buat yang mau buyback atau pengen beli lagi atau ya baru lihat ASRI terus minat kemudian pengen dibeli itulah ya. Belinya ngantri di 162 dan belum dapat barang karena low hari ini baru nyampe 165. Stop loss di bawah 155 dan targetnya 179. Saya masih tetap pilih ngantri di 162 sih kalau misalnya belum ada barang. Buat yang udah punya barang terus mau hold, boleh pasang trailing stopnya di 154.
emang agak lumayan, nggak sedikit maksudnya, dari 167 closing sekarang ke 154, tapi nggak terlalu jauh juga, dan angkanya di situ pullback terakhirnya 155 soalnya gitu ya. Next ada ISAT. Nah ini strateginya kali ini buy break nih ISAT. Kenapa? Karena sebenarnya skenario nya ada dua tuh. Yang pertama ngantri di hijau-hijau ini di 2140. Kemudian yang kedua beli kalau break fraktal, fraktalnya 2310 tuh. Nah fraktalnya 2310. Besok pun ini masih bisa berlaku strateginya ya. Jadi kalau besok ternyata naik ke atas 2310 langsung dibeli boleh. Mudah-mudahan bisa lancar ke 2600-an. Dan stop lossnya cukup di 2200 aja, di bawah 2200 ya, 2180 mungkin nggak apa-apa. Dan PSAB kemarin tutupan bagus, hari ini tadi untuk tanggal berapa nih, tanggal 7 ya, ada strategi belinya ngantri 414, belum dapat barang karena hari ini low-nya baru 418. Dan buat yang masih pengen ngantri di 414 kok 214 sih, di 414 silahkan masih tetap bisa pasang order belinya di situ. Stop loss di bawah 390 dan targetnya saya incer 470 dulu ya targetnya ya, nggak terlalu banyak dulu lah. Buat yang udah beli ya di hold aja dulu, nggak masalah selama nggak turun, apalagi tutup di bawah 390 ini masih aman. Kemudian berikutnya ada ACES yang hari ini tutup di 482, low-nya juga 482. Sebelumnya ada strategi ngantri di 478 dan belum dapat barang. Antriin situ dulu aja buat yang minat beli ACES, atau bagi dua 478 dan 450, stop loss di bawah 426 gitu ya. Targetnya target TP1 masih di 595 tuh. Mudah-mudahan disamperin dulu lah order belinya. Next ada ya ACES sudah, Emyor. Si Emyor ini udah dapat barang harusnya. Buat yang belum punya barang tadi udah diingetin juga, buat yang belum punya barang dan minat masih bisa dibeli selama nggak ke bawah 2120 masih aman ya. Stop loss boleh langsung pasang di 2100 nggak apa-apa lah. Target TP1 ada di 2450 2550-an. Mudah-mudahan lancar ke sana dalam waktu dekat ke depan. Next ada Nobu. Nah ini juga belum dapat barang nih, ngincer di 535 dan 540. Saya nggak tahu yang pasang di 540 pada dapat nggak ya. Kalau udah dapat ya di hold dulu, nggak masalah, selama nggak turun apalagi tutup di bawah 505 masih aman. Buat yang belum dapat masih bisa diantriin entah di 540 atau 535 nggak masalah. Target TP1 di 610, target TP2 di 675. Saya sih ngarepnya nutup cap sih di 650-an itu oke lah. Ya mudah-mudahan bisa ke sana dengan lancar. Next ada Sumarecon yang ini harusnya udah dapat barang di 418 ya, paling nggak hari ini dapatnya lah. Karena hari ini sempat turun sampai ke 416. Jadi harusnya buat yang ngantri di 418 udah dikasih tuh, udah dapet tuh ya. Masih aman sih selama nggak ke bawah 404 dan mudah-mudahan lancar ke 450-an, 460 gitu ya. Target TP1 range-nya antara 444 sampai 460. Terus berikutnya ada Unik. Ini juga belum dapat barang nih. Strateginya ngantri di 380, low hari ini baru 384. Mau diantriin di 380 dulu boleh, atau kalau udah nggak tahan ya ngantri situ, antri 390 oke-oke aja sih, selama sanggup diterima stop lossnya itu di bawah 360 ya. Ya kemungkinan besar stop lossnya masih lebih kecil dari 10% sih kalau misalnya dapat barang di 390 ya, tapi reward rasionya jadi kurang oke aja, karena targetnya saya incer di 450 460-an. Ya mudah-mudahan disamperin dulu lah 380-nya ya. Atau jangan-jangan besok bisa naik ke atas 410. Ini ada peluang lanjut ke atas sih kalau breakout 410 ya. Jadi bisa diperhatiin dari pagi juga ini si Unik untuk fast trade terutama ya. Jadi masuk list saham copet-copet juga ini, fast trade juga si Unik. Sekarang kita bahas si cuan. Kenapa saya bahas lagi? Ini hari ketiga ini saya bahas saham Pak Prayogo, terutama cuan. Kenapa saya bahas? Balik lagi. Menurut opini pribadi saya ini banyak yang lagi pegang ini saham ya, banyak yang punya ini saham, dan nggak semua yang punya saham cuan, nggak semua yang beli saham cuan tahu apa yang dia lakukan. Entah itu sekedar atau mungkin maksudnya tahu based on strategi dari
technical gitu ya. Nggak semua yang beli saham cuan aware dengan itu, apalagi dengan emiten dan bisnisnya dan segala macam. Karena banyak yang beli saham berdasarkan dengan ikut-ikutan. Maka tujuan saya bahas 3 hari berturut-turut ini untuk ngajakin yuk berpikir realistis. Kalau misalnya ada cuan, ayo diamankan. Diamankan tuh nggak harus atau nggak selalu dijual sekarang juga ya, tapi kalian bisa aja pasang strategi-strategi yang sifatnya itu amanin cuan kalian. Jadi misalnya pasang trailing stop, pasang conditional order yang mengantisipasi itu kalau misalnya turun tajam, kalian bisa jualan otomatis. Intinya itu gitu ya. Jadi trade what you see. Jangan ngarepin apa yang jangan trade sesuai dengan apa yang kalian harapin, karena harapan nggak selalu sesuai dengan kenyataan soalnya. Jadi gini maksud saya, kita ngomong syarat masuk MSCI deh ya, dari situlah berangkatnya. Syarat masuk MSCI, kita ngomong syarat dan ngomong free float. Kenapa nggak saya fokusnya ke free float? Karena ada hubungannya dengan berita kemarin yang muncul, yaitu Pak Prayogo ngejual 1 miliar lembar saham cuan. Ya tujuannya yang jelas supaya free floatnya nambah. Oke. Free float minimal MSCI itu adalah 15%. Dan kalian tahu nggak free float cuan itu berapa? 15,01. Jadi lebih 0,1% doang daripada free float minimal si MSCI. Dan lagi-lagi koreksi saya kalau saya salah ya, tulis di kolom komen di bawah. Oke, free floatnya mepet nih. Market cap-nya emang gede banget ini si cuan. Bahkan kalau kita bandingin dengan si Petro ya, PTRO, kan diprediksi juga masuk indeks MSCI juga tuh. Market cap-nya nggak segede cuan, tapi free float-nya jauh lebih gede daripada cuan. Free float-nya si Petro 20-an, lebih dari 20% lah, seingat saya 24 atau berapa gitu ya, tulis di kolom komen lah kalau kalian tahu persisnya. Maka kalau kita cocokmologi ke syarat minimal free float-nya, ya Petro lebih memenuhi syarat. Si cuan mepet cuman lebih 0,1% doang loh. Tapi apakah dengan kayak begitu dia berarti nggak berpeluang masuk? Ya justru dengan memenuhinya syarat minimal free float ini cuan berpeluang masuk. Yang mau saya bahas di sini, maksudnya yang mau saya tekankan di sini adalah ada 2 kemungkinan ya. Kalau skenario pertama, kalau dia ternyata benar masuk MSCI, apa yang harus kalian lakukan adalah amankan equity, amankan posisi kalian. Buat yang terutama lagi pegang cuan dan floating profit ya, amankan bisa menggunakan fitur-fitur automatic order atau trailing stop. Misal pasang trailing stopnya itu di bawah 1315, bisa di 1300 atau sedikit di bawah itu gitu ya. Kenapa? Karena kalau si cuan masuk ke indeks MSCI, berarti kan oke lah, kita beranggapan banyak yang pengen beli si cuan, atau setidaknya si fund manager yang acuannya ke indeks MSCI dia akan beli juga gitu kan. Otomatis ada permintaan dan ada peluang atau ada kemungkinan juga sih harganya naik gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi teknikal, 1600 atau bahkan 1625 nih ya, belum di breakout sampai sekarang, malah merah, sekarang melemah 4,6% ya. Seperti yang kita bahas kemarin, itu hati-hati di 1600, dan kemarin persis mandeknya di 1600. Bukan mandek, malah dia kempes gitu ya. Dan kenapa harus pasang trailing stop? Ya kita oke lah mau ngarepin si cuan nembus 1625, oke, siapa tahu nyampe 1700 atau bahkan 1800. Tapi ya kita harus rasional juga, bawahnya harus diamankan dong, jangan sampai los-losan aja dibiarin gitu ya. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi atau apa yang harus kalian lakukan ketika ternyata cuan nggak jadi masuk MSCI? Sebelum poin pertama tadi itu harusnya poin 0 berarti ya. Poin yang paling awal itu harusnya yang kalian lakukan adalah pagi-pagi itu cek berita, karena di waktu Indonesia Barat itu rilis pengumuman dari si MSCI itu
hari Jumat waktu dini hari di Indonesia ya. Jadi cek tuh berita pagi-pagi. Jadi masuk nih si cuan. Kalau nggak jadi masuk, nah hati-hati. Kalau ternyata nggak jadi masuk, siap-siap. Saya akan pilih buang di ARB sih kali ya. Atau apapun yang sifatnya bisa amanin equity kalian lah. Kalau emang harus pasang order langsung, order jual langsung di ARB ya silahkan. Karena menurut saya pribadi, opini saya pribadi sangat wajar ketika si saham yang harga IPO-nya di 200-an perak, ini harga sebelum apa? Stock split ya. Harga di 200-an perak sampai naik, kalau kita kan konversi harga sekarang ke harga sebelum stock split, berarti kan harga sekarang 14 ribuan nih. Dari 200 perak ke 14 ribuan itu lo nolnya udah nambah 1, 2 lagi. Nolnya udah nambah 2 tuh. Maksudnya digitnya udah nambah, kemudian berlipat-lipat lagi kan. Maka sangat wajar kalau ada aksi taking profit, apalagi ketika ekspektasi yang kemarin digaung-gaungkan kalau cuan bisa masuk MSCI dan segala macam itu ternyata dibantah oleh si MSCI-nya sendiri dengan asumsi ya ternyata besok dini hari pengumumannya si cuan enggak masuk MSCI itu ya. Jadi apa yang harus kalian lakukan kalian udah tahu lah. Yang penting yuk kita berpikir realistis, ngarep boleh tapi amankan juga si equity kalian gitu ya. Next kita bahas kenceng kan ternyata suara saya. Oke, next kita bahas saham yang di request. Beberapa saham yang di request ada 1 2 3 4 5. Oke lah, ada itulah beberapa saham yang di request. Saham pertama yang di request adalah Toba. Oke, Toba. Nah, belum turun ke bawah 985 tapi sudah main di pinggir jurang dia. Ya, memang sudah harus waspada sih meskipun hari ini melemah dan volumenya kecil ya. Beberapa hari terakhir ini, 2 hari terakhir terutama di dalam range inside bar dan volumenya kecil, hati-hati, memang harus hati-hati. Jadi ngarep dia lanjut naik boleh tetap antisipasi ya. Pasang stop loss di 980 lah. Kenapa di bawah 985? Karena 985 ini adalah pullback terakhirnya. Jadi kalau ke bawah 985 ada peluang turun lebih dalam. Lebih dalamnya itu maksudnya ya koreksi lebih dalam lah ya. Retracement dimulai, ada peluang atau ada kemungkinan yang cukup besar dia mungkin ngetes 850-an atau 850-an atau bahkan 800 bulat. Ya, jadi nggak ada salahnya itu diamankan dulu posisinya kalau ternyata turun ke bawah 985. Mudah-mudahan menjawab sih. Kemudian ICBP nih. ICBP juga hati-hati, ternyata dia nggak berhasil mantul setelah ngetes sekitar 10 ribuan atau bahkan 9800-an. Dan benar-benar hati-hati kalau ternyata dia tutupan di bawah 9475. Misal nih, besok atau dalam waktu dekat ke depan, besok terutama ya, tutup di 9450, saya pribadi pilih exit. Kenapa? Karena dia confirm lanjut downtrend, lanjut downtrend, ada peluang dia turun lebih dalam, ada kemungkinan turun lebih dalam, mungkin ngetes sekitar 9000, sepertinya sih ke bawah 9000 ya. Area-area di bawah sini lebih signifikan soalnya di sekitar 8,5-an gitu ya. Jadi hati-hati di level 8475 itu si ICBP. Mudah-mudahan nggak di breakdown, mudah-mudahan mantul sih doanya. Tapi kalau ternyata di breakdown ya harus exit ya, mau nggak mau. Kalau memang tujuan belinya untuk trading. Dan berikutnya PANR. Oke, PANR kalau nggak salah pertanyaannya belinya di berapa gitu ya. Ini sih belum ada sinyal beli sih, dan malah justru dia ada change of character, ada cok ketika breakdown 720, maka strukturnya udah nggak downtrend, dan dengan itu lebih hati-hati lagi kalau cari area-area beli. Bukan sedikit sih, agak banyak di bawahnya di sekitar area 600 ya. Di 600 nih ada order block di sini nih. Jadi saya akan pilih area ini sementara ini ya. Pilih di sekitar 600 kalau misalnya pengen beli PANR. Kenapa? Karena sampai sekarang belum ada sinyal
bullish reversal yang enak, bukan ada sinyal bullish reversal yang enak sih, malah sebelumnya di bulan Juli itu ada sempat dia breakdown low valid dan ada change of character yang artinya uptrendnya selesai. Kemudian dia naik pelan-pelan kan ini ya, naik pelan-pelan, bikin flag nih, flag pattern continuation ya, awal arah harga awalnya itu dari atas ke bawah, artinya turun lah harga sebelum flag itu dia turun terus ada flag. Nah, ada peluang lanjut turun kan, berarti ya paling enggak tunggu di 600 lah. Begitu. Saya pilih area itu untuk cari atau untuk area belinya. Sementara ini ya, itu updatable, kita harus dipantau juga, harus diperhatiin kalau emang minat incer PANR. Kemudian CSMR nih. Nah, si CSMR sementara lagi salah, sorry. Sebenarnya sekarang ini lagi di area beli ya, yang hitungannya low risk. Kenapa low risk? Karena sebenarnya stop lossnya itu cukup kalau turun dan tutup di bawah 3480. Itu sih. Yang saya nggak tahu dia jalan naiknya itu kapan. Itu yang saya nggak tahu. Tapi yang jelas dari setup yang udah kebentuk dan dari struktur yang udah ada, strukturnya sih masih downtrend ya sementara ini. Dari struktur yang sebentar, downtrend kan ya, dari struktur yang udah ada, selama si CSMR nggak turun dan tutup di bawah 3480, maka masih ada peluang dia naik. Dan kalau mau dicoba ini nih, beli di sini hitungannya low risk juga, silahkan, masih bisa gitu ya. Stop loss kalau closingnya di bawah 3480. Targetnya di mana? Target TP1 masih jauh tuh, masih di 4670-an aja, masih jauh, 4600 aja masih jauh di atas gitu ya. Jadi reward rasionya sih bagus. Kemudian berikutnya ada BRMS. Pertanyaannya ini BRMS bisa ke 500 lagi nggak sih? Oke. Ada hal menarik di sini sebenarnya. Ada yang kosongan ya. Di sinilah. Nah, kalau kita perhatiin ya, beberapa bulan terakhir inilah dari Juni sampai sekarang, ada kemungkinan ini bikin triangle ya, bikin sideways dengan risk menyempit gitu, bikin triangle. Dan kalau kita lihat dari April sampai sekarang naik, pullback terakhir di 374, maka selama nggak ke bawah 374 masih relatif aman sebenarnya itu ya, masih relatif aman. Kalau modalnya cukup aman juga, tapi kalau modalnya mepet-mepet harga sekarang nggak ada sarannya juga itu TP dulu sih, amankan posisi aja lah intinya gitu ya. Kemudian di zoom out, nah ini nih, ini ada potensi bikin cup and handle ya. Neckline-nya sih masih di atas ya, neckline-nya masih di sekitar 500-an, harus breakout 500. Tapi yang bikin saya tertarik itu adalah waktu dia jalan naik nih di Mei Juni kemarin, volume naik, kemudian waktu dia terkoreksi volume turun, kemudian bikin sideways lah. Ini volumenya mulai ada lagi nih, mulai ada lagi. Mudah-mudahan berhasil breakout 500. Kalau breakout 500 ini cakep banget. Target teoritisnya yang bisa kita hitung adalah jadi sepanjang ini. Wih, tinggi itu. 700-an ya, 720, 740. Mudah-mudahan sih bisa ke sana. Tapi ya syaratnya harus breakout 500. Dan sementara ini target TP1 dari setup yang udah kebentuk yaitu di 470 ini masih jadi resisten. Bahkan breakout dan bertahan di atas 470 aja belum. Jadi nggak ada salahnya kalau kita mau realistis dulu, TP dulu boleh, incer agak bawah lagi, beli, itu nggak masalah sih. Dan 700-an itu 790 malah target full cycle-nya ya. Mudah-mudahan bisa ke sana lah. Paling nggak ke target TP2 di 595 600 gitu. Itu ya, kurang lebih kayak gitu BRMS-nya. Dan udah. Sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Jumat 8 Agustus 2025. Ada 3 saham ya, ada 3 saham. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama adalah BBRI. Si BBRI ini
tetaplah strateginya kayak kemarin-kemarin itu ya, ngantri di 3660, terus stop loss ya di bawah 3360 lah, kalau closingnya di bawah 3360, dan target TP2 di 4900. Tetap gitu sih. Buat yang lagi incer BBRI, mumpung IHSG-nya belum ngegas ke atas lagi, siapa tahu masih dikasih itu di 3660 ya, silahkan ngantri di situ boleh. Kemudian kedua ada KRYA. Saya harus bilang dulu di awal ini, hati-hati KRYA, nggak bisa semerta-merta ditinggal lepas culstang gitu aja ya. harus ada dipantau-pantaunya lah. Jadi kalau misalnya dirasa nggak bisa mantau-mantau, apa namanya, terutama kalau misalnya udah dapat barang kemudian dipasang apa sih, automatic order untuk antisipasi stop loss, terutama itu harus paling paling enggak, kalau nggak bisa mantau itu berarti harus pasang agak ada toleransinya gitu ya. Misal stop loss di bawah 214, jadi triggernya oke 212, tapi order price-nya itu agak sedikit di bawah 212, misal di 208, 206, 200 pun nggak masalah gitu. Antisipasi kalau misalnya dia turun kenceng, kita masih bisa selamat, bisa kejual. Dan hari ini ceritanya dia tutup di 266, ini ada setup dan dia ngedrive naik, volumenya naik, kemudian turun nih, dia bikin flag, volumenya kecil, bagus sebenarnya. Hari ini dia naik sampai nembus pullback terakhir dari swing turun dari bulan Juli ke low Agustus sementara yang udah kebentuk ya, yaitu nah itu di 274 udah tembus, dan hari ini tutup di 266, tutup di atas CB1 levelnya. Jadi udah ada setup dan bisa ditarik si Fibo-nya. Strateginya buat yang minat beli KRYA, ngantri dulu aja di 240, stop lossnya di bawah 214. Jadi itu tadi, stop lossnya boleh dipasang, dan order price-nya kasih toleransi agak bawah dikit ya. Targetnya saya incer target TP2 di 350 tuh, karena ini pattern continuation, jadi kalau dia niat naik mudah-mudahan bisa lebih tinggi dari high sebelumnya ya. High sebelumnya kan di sini nih 324, mudah-mudahan bisa lebih tinggi, dan target TP2 dari setup yang udah kebentuk ada di 350. Begitu. Dan yang ketiga ada Medco. Medco ini sebenarnya harusnya udah punya barang. Kalau yang ngikutin live Instagram kami udah punya sih. Jadi buat yang pengen ikutan live Instagram, yaitu link Instagram kami ada di bawah, di deskripsi di bawah lah ya. Follow dulu aja supaya ada notif kalau live-nya udah dimulai. Dan Medco ceritanya membal nih, dan dia belum turun ke bawah 1165. Pullback terakhir dari swing naik dari sekitar April sampai sekarang lah, pullback terakhirnya tuh di 1165. Selama nggak ke bawah 1165 ada peluang dia membal lagi. Dan karena hari ini reboundnya cukup bagus, maka bisa dijadiin strategi trading buat yang belum punya Medco. Strateginya ngantri aja di 1210 boleh, stop lossnya di 1160, dan targetnya saya cukupkan dulu di sekitar 1320 ya, 1300-an ini, terutama area yang ditandain merah ini nih ya. Jadi 1320 itu boleh. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.